Bagaimana tren elektabilitas capres dan juga cawapres serta partai politik jelang pemilu 2024, 11 bulan lagi pemilu. Oke, yang pertama ini adalah Lembaga Survei Indonesia yang baru saja merilis hasil surveinya dengan surveinya ini melalui telepon, bukan tatap muka. Jadi ini surveinya melalui telepon dan untuk elektabilitas calon presiden tanggal 31 Maret sampai 4 April 2023. Kita lihat di sini survei LSI hasilnya Prabowo Subianto di 30,3, kemudian Ganjar Pranowo 26,9%, Anies Baswedan 25,3% dan tidak jawab atau tidak tahu 17,5%. Ini adalah hasil survei LSI setelah huru-hara Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 di mana PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo menolak kedatangan timnas U20 Israel di Ganjar dengan elektoral yang turunnya cukup signifikan. Ini kita lihat apakah ini karena efek Piala Dunia atau karena ada efek lain. Oke, kita lihat selanjutnya hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Oke, ini adalah trennya. Kita lihat bahwa yang warna merah adalah trennya Ganjar Pranowo, yang warna kuning trennya Prabowo Subianto, yang warna biru adalah trennya Anies Baswedan. Di sini terlihat jelas bahwa cukup banyak ya penurunan dari Ganjar Pranowo. Kita lihat di sini bulan Juli 2022 ini 29,6, kemudian Oktober 2022 31,3, Januari 2023 sempat naik hampir 5% di 36,3%, kemudian turun lagi Februari 2022 35% dan ternyata hampir turun 10% ini. Di bulan Maret 2023 Ganjar Pranowo di angka 26,9%. Itu cukup banyak penurunannya, cukup signifikan. Oke, bagaimana dengan Prabowo di bulan Juli 2022 24,6, kemudian Oktober 27,1%, di Januari 2023 ada 23,2%, Februari 2024 angkanya 26,7% dan melesat hampir 4% di Maret 2023 Prabowo Subianto di 30,3%. Apakah ini efek limpahan suara dari Ganjar Pranowo atau efek endorsementnya Presiden Jokowi? Nanti kita akan tanya kepada ahlinya. Dan terakhir Anies Baswedan tampak lebih stagnan lagi ya. Bulan Juli 2022 28,6%, Oktober 28,4%, Januari 2023 turun 4% di 24,2, kemudian Februari. Prabowo. Itu Prabowo. Kalau Anies yang merah? Anies yang warna biru. Biru? Iya. Kemudian Februari 24% dan Maret di 25,3%, hanya naik sedikit saja 1,3% Anies Baswedan. Apakah ini dampak limpahan elektoral dari Ganjar Pranowo yang turun? Kita juga belum tahu, nanti kita akan tanya ahlinya. Ada survei selanjutnya, kita lihat elektabilitas dari calon presiden, lembaga survei yang lain. Oh ini kita lihat dulu elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 versinya Lembaga Survei Indonesia 31 Maret sampai 4 April 2023. Ini lagi-lagi setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, karena PDI Perjuangan adalah partai yang kencang menolak kedatangan timnas U20 Israel. Ternyata PDI Perjuangan turunnya cukup banyak ya. Sekarang menjadi 17,7% meskipun tetap bertengger di nomor 1. Kemudian Gerindra 12,8%, Golkar 7,8%, PKS cukup tinggi 7,6%. Partai Demokrat agak turun mungkin ya 5,4%, PKB di 4,4%. Sisanya kita lihat di sini Nasdem, Perindo, P3, Perindo cukup tinggi di 3,1, kemudian P3 1,4, PSI 1 dan sisanya masih di 0, dan yang tidak tahu atau tidak jawab masih cukup tinggi. Undecided votersnya untuk memilih partai politik yang belum menentukan pilihan ada 30,7%. Jadi masyarakat ataupun pemilih belum menentukan pilihan ini ada 30,7%. Kita lihat survei selanjutnya. Oke, ini adalah surveinya Indobarometer. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Indobarometer, Mas Kodari, Muhammad Kodari. Silakan Mas Kodari dijelaskan, ini hasil survei Anda cukup baru juga ya, 12 sampai 24 Februari 2023. Silakan. Sebetulnya 3 survei ini memang berdekatan satu dengan yang lain ya, dan karena saya kira metodologinya secara umum kurang lebih sama,
maka kemudian sebetulnya bisa dibandingkan. Kalau ini surveinya tatap muka ya? Tatap muka. Oke, kalau tadi yang telepon. Tetapi yang telepon itu sebetulnya juga dasarnya dari yang tatap muka, begitu. Jadi tetap representatif terhadap populasi. Nah, kalau surveinya Indobarometer waktu itu masih Ganjar Pranowo 36,1, lalu Prabowo 33,8 dan Anies 30,1. Jadi prinsip dasarnya adalah tiga nama ini memang tidak berbeda terlalu jauh, tetapi memang perkembangan yang paling akhir pasca tadi saya kutip ya, huru hara, tsunami politik ya. Tsunami politik Piala Dunia U20 itu ternyata terjadi perubahan pergeseran, Ganjar turun dan karena Ganjar turun Prabowo juga naik gitu. Kalau saya ditanya efeknya bola atau Pak Jokowi, jawabannya menurut saya dua-duanya. Jadi sebetulnya dari awal, termasuk dari survei ini sudah kelihatan bahwa ada rembesan suara Ganjar kepada Pak Prabowo karena faktor Pak Jokowi. Di survei ini kalau head to head antara Ganjar dengan Prabowo. Kita lihat nih head to headnya ya. Nah, kalau head to head, hasil surveinya Indobarometer ada juga head to headnya. Kita sudah bikin mengutip hasil survei Indobarometer yang simulasi head to head. Head to head, ya. Jadi kalau di Indobarometer head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu sudah unggul Pak Prabowo-nya. Kalau Prabowo lawan Anies, Prabowo unggul, Ganjar lawan Anies, Ganjar yang unggul begitu. Jadi menurut saya sih survei ini sebetulnya memang udah trennya ke seperti yang ditemukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Nah, variabel yang kedua yang menjadi pembeda ya, game changer begitu istilah saya itu adalah ketika Mas Ganjar menolak kedatangan Israel, berakibat berujung pada batalnya Piala Dunia U20 dan ya saya lihat itu suaranya Mas Ganjar itu lari gitu, ada yang lari. Dan itu udah terasa di percakapan. Larinya paling banyak ke? Paling banyak lari kepada Pak Prabowo. Walaupun menariknya dalam surveinya Lembaga Survei Indonesia, itu bocornya ke satu nama baru. Gibran Rakabuming Raka. Jadi mengejutkan dalam surveinya Lembaga Survei Indonesia di pertanyaan terbuka, tiba-tiba Gibran itu melonjak jadi nomor 6 dalam pertanyaan terbuka, 2,7%. Itu berarti efek bola. Sedikit di bawah. Tsunami politik kemarin. Sedikit di bawah Sandi Uno yang 2,9%. Jadi larinya suara Ganjar itu sementara kepada dua nama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anies itu tadi naik hanya sedikit, itu kena rembesan dari Ganjar Pranowo atau memang akibat safari politik yang dilakukan oleh... Untuk sementara saya melihat, tapi ini analisa dari luar ya, karena saya nggak pegang datanya langsung secara lengkap, ini lebih kepada naik turun survei saja lah, kurang lebih begitu. Ya. Tapi kalau Pak Prabowo itu kan konsisten kita lihat, dari pertanyaan terbuka dia naik sekitar 2-3%, di pertanyaan 3 nama dia naik 4%. Gitu. Kalau Gibran itu jelas sekali, karena di surveinya Indikator pada bulan Maret, di pertanyaan terbuka nama Gibran belum ada sama sekali. Jadi dalam 1 bulan saja Gibran melejit. Ini dalam waktu 11 bulan lagi, pemilu kan masih 11 bulan lagi ya. Dengan konstelasi yang seperti ini akan banyak berubah atau akan seperti ini aja Mas? Saya kira paling aman pada hari ini kita bukan bicara mengenai Pilpres ya 2024 yang akan datang. Lebih bagaimana konstelasi yang sekarang ini menjadi proksi bagi pendaftaran calon presiden gitu. Jadi indikator ini pertama-tama bukan untuk menentukan siapa yang menang, Rifana, tetapi lebih kepada siapa yang akan didukung oleh partai politik. Tiketnya dulu ya? Tiketnya dulu. Jadi kalau kita bicara Pilpres, kita harus membaginya dalam 2 tahapan atau dua etape. Etape pencalonan, pendaftaran, dan kedua etape pemenangan. Begitu. Jadi menurut saya terlalu jauh kalau kita ngomong 11 bulan ke depan bicara pemenangan, karena calonnya aja belum pasti gitu loh. Tetapi kalau kita bicara pencalonan, proksi kita itu atau indikator kita itu ada 2. Pertama elektabilitas ya, dan sampai hari ini masih 3 nama ini. Yang kedua partai politik. Begitu. Kalau undang-undang partai politik. Ini kita lihat tren elektoralnya partai politik ini. Yang tadi Anda sebutkan. Coba kita lihat. Elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 versinya hasil dari Indobarometer. Silakan. Ya, dari Indobarometer memang nomor 1 masih konsisten PDI Perjuangan ya. Karena itu sampai hari ini memang PDI Perjuangan masih berpotensi untuk bisa melakukan hat-trick dalam pemilu legislatif. Walaupun pengalaman Piala Dunia U20 yang batal itu ternyata mengindikasikan sesuatu yang nggak kelihatan itu bukan berarti tidak akan muncul gitu loh. Dan kita lihat kalau bicara di data ini PDI Perjuangan 20,1, kita lihat Lembaga Survei Indonesia 17, itu angkanya kan 17 berarti gitu loh. Turun, kita analogikan atau anggaplah kita turun 3% ya. Seingat saya di datanya Lembaga Survei itu turun 2%. Jadi kalau Indobarometer menemukan PDI Perjuangan itu pada bulan Februari 20, Lembaga Survei menemukan 19. Lalu Gerindra kita lihat agak naik sedikit gitu.
Nah, memang yang menarik adalah partai-partai yang di tengah gitu ya, yang PKB ini beda, kalau di Indobarometer kan 8,7, di Lembaga Survei Indonesia itu 4, sekian begitu. Karena itu menurut saya pada hari ini sebetulnya kalau bicara hasil survei partai politik, sebetulnya kita sulit mengatakan urutan, terutama 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau nomor 1 sangat udah pasti dinamis ya. Tapi pola yang konsisten itu sampai hari ini nomor 1 masih PDI Perjuangan. Oke, saya ingin tanya, with or without capres, dengan atau tanpa capres, PDIP tetap bisa menang pemilu legislatif ya, kalau dilihat dari konsistensi di hasil survei. Iya, saya belum berani mengatakan bahwa dia akan tetap bisa bertahan tanpa calon presiden yang populer, katakanlah begitu ya. Karena memang kita harus melihat data setelah pendaftaran. Menurut saya setelah pendaftaran nanti itu pesannya kepada publik pemilih udah jelas. Masing-masing partai itu mencalonkan siapa gitu, kandidatnya gitu. Mungkin kalau kita bicara pengalaman selama ini di mana tokoh-tokoh politik itu menjadi daya tarik bagi partai politik, ya sedikit banyak dia akan punya pengaruh begitu. Misalnya begini ya, katakanlah PDI Perjuangan ya tidak mencalonkan Mas Ganjar. Calon yang dimajukan tidak populer begitu. Sementara Gerindra mengajukan Pak Prabowo, tokoh yang populer. Menurut saya itu lampu kuning juga tuh. Bukan mustahil Gerindra karena punya tokoh populer, dia terdongkrak. Sementara PDI Perjuangan karena partainya, karena tokohnya tidak populer, nggak punya dongkrak antik, dia cenderung melorot. Begitu. Jadi dapat kotel efeknya ya. Iya. Betul ya. Saya kira pada hari ini aman untuk kita katakan PDI Perjuangan kalau mau mengamankan hat-trick kemenangan, dia harus mengajukan calon populer. Kalau dia mengajukan calon yang tidak populer, ya dia beresiko akan kalah dalam pemilu yang akan datang. Itu lampu kuning buat PDI Perjuangan. Kita lihat ini utak-atik peta koalisi yang mungkin terjadi dengan konstelasi skenario koalisi besar ini. Sudah ada utak-atik peta koalisinya, silakan. Mas Kodari. Iya, pada hari ini kan sebetulnya ada 4 potensi ya, 4 potensi koalisi ya. Pertama koalisi perubahan, ya ini indikatornya calon presidennya sudah ada, Anies Baswedan. Anggotanya siapa? Nasdem, Demokrat, dan PKS. Lalu kemudian KKIR, ya Gerindra dengan PKB. Calon presidennya juga sudah ada, Prabowo Subianto. Memang yang masih samar-samar atau bayang-bayang semu ini adalah yang 2 ini Koalisi Indonesia Bersatu, ya kan? Belum kelihatan calon presidennya siapa. PDI Perjuangan sesungguhnya sudah ada, yaitu Ganjar begitu. Nah, tetapi masih di Bu Mega. Ya, maksud saya calon yang populer gitu. Tetapi belum pasti juga kan gitu. Karena itu saya bilang 2 koalisi ini masih bayang-bayang semu gitu. Nah, tetapi ini kan analisa sebelum terjadi pembatalan Piala Dunia. Gitu. Dan pembatalan Piala Dunia ini sekali lagi saya sampaikan menjadi game changer. Dan itu kelihatan bagaimana ada silaturahmi, ada wacana koalisi besar, dan kemudian belakangan ini ada banyak tokoh ketemu dengan Pak Prabowo. Dan itu indikator di mana bahwa KKIR itu bisa berkoalisi alias merger dengan KIB. Itu apakah mungkin KKIR dan KIB membentuk koalisi besar? Betul, itu pertanyaannya. Tapi pada hari ini sebetulnya pasca batalnya Piala Dunia, pasca huru-hara itu dari 4 sudah mulai mengerucut 3 poros politik pada hari ini. Kalau memang bergabung dengan format 5-3-1 ya. 5-3-1. 5 koalisi besar, 3 koalisi perubahan, dan sementara PDI Perjuangan sendirian. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan ditinggal sendirian? Kita juga belum tahu. Karena kemarin PDI Perjuangan sudah berulang kali mengatakan siap untuk bergotong royong. Tetapi kalau pengalaman PDI Perjuangan itu biasanya menggandeng Islam tradisional. Dan representasinya pada hari ini adalah PKB atau P3. Jadi bukan mustahil dari koalisi besarnya itu nanti ada yang pindah koalisi, geser ke PDI Perjuangan. Nanti dibocorinnya nanti aja analisisnya. Kelihatannya dari format duduknya udah cocok sekarang. Format duduk udah cocok ya.